Generasi Z dan milenial pilih Ganjar jadi presiden. Adanya internet mengubah gaya hidup manusia. Generasi pertama yang paling kena dampak perubahan tersebut disebut generasi milenial atau generasi Y. Mereka yang lahir tahun 1980-an sampai medio 1990-an. Ciri-ciri khusus mereka akrab dengan internet dan teknologi. Mereka menciptakan karakter global, melawan jalur tradisional, karena gaya hidup mereka yang tidak lepas dari internet. Perbedaan generasi ini dengan milenial rupanya cukup banyak, terutama dalam kedekatan dengan teknologi. Jika milenial adalah generasi yang serba setengah-setengah, setengah menikmati era sebelum internet, dan era sesudahnya, maka generasi Z adalah mereka yang lingkungannya sudah murni terpapar pengaruh internet sejak kecil. https://tirto.id. Ganjar memang dikenal dekat dengan masyarakat. Tidak hanya dengan rakyat kecil, ini juga dekat dengan kalangan milenial. Hal itu dibuktikan oleh dengan hasil survei berbagai lembaga survei di Indonesia. Menurut temuan Center for Political Communication Studies, CPCS, pada pertengahan Juni 2021 pemilih milenial dan Gen Z ternyata dikuasai oleh Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar bertengger di angka 17,7%, ditempel oleh Ridwan Kamil sebesar 16,0%. Menyusul adalah Prabowo, 12,8%, Anies Baswedan, 7,6%, dan Agus Harimurti Yudhoyono, 7,3%. Ganjar dan RK menikmati dukungan dengan elektabilitas terbesar di antara pemilih milenial dan Gen Z dibanding tokoh-tokoh yang lain, termasuk Prabowo. https://www.antaranews.com/ Center for Strategic and International Studies, CSIS, merilis hasil survei terhadap elektabilitas calon presiden, capres, jika dipilih pemilih muda 17-39 tahun. Penarikan sampel menggunakan multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden di 34 provinsi yang dilakukan pada 8 hingga 13 Agustus 2022. Margin of error sebanyak kurang lebih 2,84% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar berada di posisi puncak, sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kalah telak di bawahnya. Sementara pada simulasi 14 nama, lagi-lagi Ganjar berada di urutan teratas survei elektabilitas. Arya mengatakan, Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 25,9% pada simulasi ini. Para responden ditanya, bila pemilu presiden dilaksanakan hari ini, manakah di antara nama-nama tokoh di bawah ini yang akan Anda pilih sebagai Presiden Republik Indonesia, kata Arya. Dalam survei ini, kata Arya, terjadi perubahan kesukaan orang terhadap kepemimpinan nasional ke depan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Arya mengatakan, pemilih muda cenderung ingin pemimpin yang merakyat dan sederhana. Kami menanyakan seperti apa karakter paling dibutuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan. Sekarang terjadi perubahan, menjelang 2024 nanti sebagian besar pemilih muda kita menginginkan karakter pemimpin yang jujur dan tidak korupsi sebesar 34,8%, tutur Arya, https://m.jpnn.com/